Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya setelah sekian lama. Kita harus perkenalan lagi ya, oke? Perkenalkan, nama saya Santi Aulia, NPM 202151024. Karena apa? Karena di sini saya membuat video untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah. Penasaran apa tugasnya? Kita lihat kelanjutannya. Tonton terus video ini. Ya kalau mau sih. Langsung saja ya. Tarik nafas dulu ya. Agak nervous, kenapa ya? Oke, langsung saja. Saat ini penghujung tahun 2020. Wah, tidak terasa sebentar lagi usiaku akan berkurang kembali. Seperti istilah yang sering digunakan orang, kini mulai aku rasakan. Seperti kalimat, rasa-rasanya baru kemarin aku kecil. Pasti bukan hanya saya saja yang merasakannya, Anda juga bukan? Masa kanak-kanak adalah masa yang tengah diidolakan para orang dewasa kini. Salah satunya saya. Mengapa? Ya karena ternyata tubuh dewasa tidak seindah apa yang pernah dibayangkan. Dengan dalih, masa kanak-kanak adalah masa di mana bisa tertawa tanpa beban, bisa tertawa lepas, bisa tertawa bebas, dan bahkan menangis pun hanya karena hal sepele seperti tidak diizinkan untuk membeli balon ataupun tidak diizinkan untuk memakan es krim. Ya, begitulah hidup. Saat masih kanak-kanak, menginginkan segera tumbuh dewasa karena ingin merasakan kebebasan tanpa adanya aturan yang terlalu mengikat. Lalu setelah beranjak dewasa, ternyata kenyataan yang ada berbanding terbalik. Lalu timbullah keinginan untuk kembali pada masa kanak-kanak, karena ingin merasakan kembali rasanya tawa yang hilang. Bicara tentang masa kanak-kanak, saya jadi ingin bernostalgia mengenai sebuah perjalanan dari masa kanak-kanak hingga saat ini, yaitu sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi. Langsung saja kita ke cerita saya. Masa taman kanak-kanak saya dilalui di sebuah lembaga bernama TK Al-Hidayah. Hal yang paling saya ingat adalah ketika saya yang masih berusia 5 tahun sangat senantiasa selalu bersemangat pergi ke sekolah. Ya meskipun pada saat di kelas hal yang saya lakukan adalah berlarian ke sana kemari, bermain kejar-kejaran bersama teman, dan bahkan membuat bising satu kelas karena teriakan-teriakan saya pada kala itu. Pada masa taman kanak-kanak, saya belajar menulis abjad, menulis huruf pada sebuah buku yang pada dasarnya itu sudah ada titik-titik yang membentuk suatu abjad. Jadi saya hanya tinggal melengkapinya saja, mengikuti titik-titik tersebut. Dan tak lupa saya juga belajar bernyanyi. Tak cukup belajar di sekolah, ibu saya menitipkan saya kepada seseorang untuk melaksanakan jam pelajaran tambahan atau bisa disebut bimbingan belajar ataupun les. Selain agar saya bisa mahir, juga untuk menerapkan bahwa belajar adalah suatu hal yang sangat penting. Setelah itu beranjaklah saya ke sebuah lembaga sekolah dasar bernama SD Negeri Gunung Pereng 2. Di sini saya belajar untuk membaca, berhitung, mengerjakan soal, dan menjawab sebuah persoalan. Hal yang paling saya ingat adalah ketika saya memasuki kelas 3 sekolah dasar, dan pada kala itu persyaratan untuk pulang sekolah adalah mengerjakan soal matematika. Mengenai bagi kurung.
Jadi sistemnya, siapa cepat mengerjakan soal, dia akan cepat pulang. Wah, menarik sekali. Namun sayang, pada kala itu saya belum bisa dan bahkan belum mengerti bagaimana cara mengerjakan bagi kurung tersebut. Karena itu, bagi saya nampaklah sangat rumit. Betul? Setelah itu naiklah saya ke kelas 4. Dari sini awal mula benih saya menyukai pelajaran matematika. Hal yang saya ingat adalah pada saat guru saya menjelaskan mengenai FPB dan KPK. Pada kali itu sangatlah menyenangkan. Pada hari itu, cuaca sedang hujan yang menambah kesan syahdu dan tenang untuk mengerjakan soal demi soal yang diberikan oleh guru saya. Di sana saya nampak enjoy, santai, bahkan senang. Perlahan tapi pasti seluruh soal yang diberikan telah berhasil dikerjakan. Nah, sejak saat itu, rasa suka saya terhadap pelajaran matematika semakin bertambah. Oke, singkat cerita, masuklah saya ke SMP Negeri 3 Tasikmalaya untuk melanjutkan sebuah jenjang pendidikan tentunya. Nah, rasa cinta saya terhadap matematika semakin bergejolak. Karena ternyata guru yang mengampu pelajaran matematika sangatlah menyenangkan. Penyampaian yang dilakukan sangatlah jelas dan mudah dipahami, sehingga saya bisa mengerti setiap materi yang dipaparkan. Bergelut dengan angka-angka dan rumus adalah hal yang sangat menyenangkan. Pada masa SMP, masa yang cukup indah untuk sekedar mengisi waktu sebagai kanak-kanak yang beralih dari masa kanak-kanak yang beranjak ke remaja. Lanjut, saya memilih sekolah menengah atas Negeri 4 Tasikmalaya. Alasannya klasik, ya karena jarak yang akan saya tempuh sangatlah singkat, alias rumah saya jaraknya sangat dekat dengan sekolah. Karena alasan itu juga yang menyebabkan saya sering terlambat untuk masuk ke sekolah. Ya, itu contoh yang tidak baik. Jangan ditiru ya. Contoh yang tidak baik, tapi ya begitulah adanya. Heran? Kenapa saya sering telat? Jangan heran. Karena apa? Karena menurut saya semakin dekat jaraknya, semakin santai kita. Seperti misalkan, saya masih jam 6:30 lihat jam. Masih jam 6:30. Udahlah nanti aja berangkatnya, kan deket ini. Lalu jam 7 kurang 15 pun saya masih santai-santai. Bahkan kayaknya saya belum mandi deh. Pada saat itu saya baru mandi jam 7 kurang 15. Dan saya berangkat pukul 7 kurang 5 menit. Entah kenapa, entah apa yang di pikiran saya pada kali itu. Nah, pada masa kini, ternyata rasa suka saya terhadap matematika mulai terombang-ambing, bagaikan ombak di lautan yang mengalami pasang surut. Pakai istilah ya. Karena ternyata materi yang dihadapi semakin rumit. Oleh karena itu, rasa suka saya diuji. Namun ternyata ujian itu berhasil saya lewati. Buktinya apa? Ya buktinya kini saya memilih jurusan pendidikan matematika di perguruan tinggi. Ya, saat ini saya sedang menjalani program studi pendidikan matematika di salah satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Siliwangi. Eits, bukan berarti saya pandai matematika sehingga saya berani masuk ke jurusan pendidikan matematika. Tidak seperti itu. Saya memilih jurusan ini atas dasar rasa suka terhadap matematika itu sendiri.
Di jurusan pendidikan matematika terdapat berbagai macam mata kuliah yang saya lalui. Salah satunya mata kuliah teori bilangan. Istilah yang cukup baru bagi saya karena pada masa SD hingga SMA saya belum pernah mendapatkan pelajaran ini. Mata kuliah teori bilangan diawali dengan bab induksi matematika. Lalu berlanjut pada bab algoritma pembagian, pembagi persekutuan terbesar, identitas Benzut, algoritma Euclid, kelipatan persekutuan terkecil, persamaan Diophantine, dan teori kongruensi. Bab yang sangat asing bagi saya. Bahkan pada saat menjalani proses pembelajarannya pun saya memiliki sedikit kendala yang saya alami. Karena saya belum bisa benar-benar memahami materi pada mata kuliah teori bilangan. Rasanya saya masih memerlukan banyak sekali latihan dan berusaha untuk lebih keras lagi. Ketidakpahaman saya ini adalah atas kesalahan diri saya sendiri, bukan karena pemaparan materi yang dilakukan oleh dosen beserta asisten dosen. Karena pemaparan materi yang beliau lakukan sudah sangatlah baik. Beliau senantiasa memberikan kesempatan bertanya bila ada yang belum bisa dimengerti ataupun dipahami. Hal yang saya suka sejauh ini dari mata kuliah ini adalah tugas-tugas yang diberikan. Karena tugas-tugas yang diberikan tentulah tidak begitu memberatkan. Seperti menghafal surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10, lalu harus memiliki anak didik minimal 1 di dekat rumah dengan tujuan bisa membantu dan menyebarkan ilmu kepada orang sekitar. Ya, langkah kecilnya dengan memiliki anak didik tersebut. Lalu ada juga tugas membuat video pembelajaran matematika yang diunggah melalui YouTube. Lalu tugas terakhir yang diberikan itu ya ini, membuat video ini. Jadi itulah alasan saya mengapa saya membuat video ini, ya karena tugas untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah. Apalagi harus saya ceritakan? Sudah sih sepertinya. Oh, ada lagi. Saya ingin memaparkan bahwa materi yang ada di mata kuliah teori bilangan pada dasarnya sangatlah menarik. Karena bermain-main dengan berbagai macam alternatif dalam bilangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang sudah terlatih dalam mempelajarinya. Dan karena itu juga saya harus terus membiasakan diri untuk terus berlatih sehingga saya bisa benar-benar mahir dan memahami materi di mata kuliah teori bilangan ini. Saya harus selalu berlatih dan senantiasa bersemangat. Nah, seperti itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Panjang ya ternyata. Saya lihat ini sudah 13 menit berlalu. Ya tapi ya sudahlah. Terima kasih, hanya seperti itu pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Atau mau ngasih udah deh. Udah aja.